Hai, halo halo semuanya. Selamat datang di video pembahasan soal SNBT PBM tahun 2023 by Gapah Lingual. Sebelum kita bahas soal-soal yang ada di video ini, aku mau ngasih tahu dulu bahwa semua soal yang akan kita bahas di sini diambil dari soal UTBK asli atau soal SNBT asli untuk subtes PBM ya atau pemahaman bacaan dan menulis tahun 2023. Jadi semoga video ini membantu teman-teman yang lagi cari pembahasan yang lebih rinci gitu ya, supaya nanti kalian bisa lebih paham konsepnya, terus juga tahu cara penyelesaian pengerjaan soalnya. Dan karena ini adalah video pembahasan soal, jadi memang nanti kita nggak terlalu banyak materinya. Jadi nanti aku lebih fokus ngasih tahu teman-teman soal ini tuh yang dicari tuh apanya, terus gimana cara kita jawab soalnya biar lebih efektif dan efisien gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ke pembahasan soal yang pertama. Nah, soal di sini yang ditanyakan adalah penulisan kata yang salah. Nah, kalau penulisan kata yang salah, ini dia biasanya nanti berkaitan dengan ejaan ya. Yang harus kita cermati, langsung aja cek ke bagian bercetak tebalnya yang ada pada teks. Di sini ada ini ya, miliar, terus ada persen, ada resiko, kemudian juga ada ekspor di sini ya, ada di kalimat 2, terus ada di kalimat 3 yang ini, ada di kalimat 4, ada di kalimat 6 di sini, sama ada di kalimat 8. Cuma aku kurang tahu ya ini di kalimat 8 itu ada di mana yang bagian tebalnya gitu ya. Cuma menurut aku kayaknya di bagian exposure deh di sini. Nah, kayak gitu. Biasanya kalau misalnya nanti kata-katanya ini berkaitan sama kata yang ditulis salah gitu ya, berarti ini yang bisa kita cek itu ada beberapa hal. Yang paling lazim nih apa yang harus dicek? Yang dicek adalah kebakuan kata. Sering banget biasanya tentang kebakuan kata ini. Kemudian yang kedua itu bisa kita cek dari biasanya sih kata serapan gitu ya. Sebenarnya nanti ujungnya sih ke kebakuan kata juga. Atau bisa juga kita cek dari apa? Dari afiksasi atau proses pengimbuhan. Karena nanti ada kata-kata yang afiksasinya itu salah, berarti dia tuh nanti jadi nggak baku juga gitu. Nah, di sini kita lihat ada beberapa kata ya, ada miliar, ini bentuknya udah baku miliar, bukan pakai Y ya, jadi ini udah baku. Ada persen ini juga udah cakep betul ya, udah cantul. Kemudian ada ekspor. Nah, ini dia bentuk serapan dari ekspor yang dari bahasa Inggris gitu ya. Terus ada resiko. Nah, resiko ini yang jamet ya, yang salah gitu kan. Karena harusnya bentuk yang baku itu adalah risiko. Jadi resiko di sini dia tidak baku, bentuk bakunya adalah risiko. Nah, ini dia udah baku. Kalau yang exposure ini, setahu aku juga dia sudah diserap gitu ya ke dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Inggrisnya kan exposure ya, yang pakai tulisan bahasa Inggris gitu kan ya. Ini dia udah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini jawaban yang salah gitu ya. Penulisannya ada di kata resiko. Jadi kalau misalnya ketemu sama tipe soal yang kayak gini tuh emang kita perlu perkaya pengetahuan kita tentang kata baku dan tidak baku sama bentuk-bentuk serapan kayak gitu ya, yang dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Oke, ini untuk soal nomor satu udah aman ya. Kalau gitu kita coba lanjut ke soal nomor 2. Nah, teksnya masih sama tapi yang ditanyakan adalah kata hubung gitu ya, kata hubung atau kata sambung atau konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 5 ada di sini. Nah, kalau misalnya kita ketemu tipe soal yang berkaitan sama konjungsi atau kata hubung, itu kita harus ngecek dari dua hal, teman-teman. Yang pertama kita cek berdasarkan letak. Nah, berdasarkan letak tuh gimana? Nanti tuh kan ada ya konjungsi yang dia itu antar kalimat sama intra kalimat gitu kan. Kalau dari letak nih ada antar kalimat, harus di awal ya, harus di awal dan disertai koma.
ada yang intrakalimat. Nah, intrakalimat ini ada yang di awal sama tengah juga. Cuma kalau dia di awal, dia itu nanti nggak disertai koma ya, karena dia akan menjadi konjungsi. Akan menjadi keterangan kalimat maksudnya. Nah, kalau di sini ada kalimat 5, dia di awal dan dia langsung dibubuhkan dengan tanda baca koma. Berarti konjungsi yang kita butuhkan untuk kalimat 5 ini dari sisi letaknya dulu ya. Dia adalah yang kita butuhkan adalah konjungsi, iya, konjungsi antar kalimat ya. Oke, kita udah dapat nih. Yang kedua, selain kita cek berdasarkan letak, kita juga harus ngecek berdasarkan fungsi. Nah, karena nanti ada beberapa konjungsi yang dia itu fungsinya ya beda, nggak sesuai konteks gitu ya. Nah, kayak ini semuanya selain itu akan tapi dengan demikian selanjutnya karena itu semuanya tuh antar kalimat dari sisi letak tuh udah benar semuanya bisa di depan. Tapi kita lihat konteksnya ini selaras nggak sesuai dengan konteks apa enggak ya. Caranya kita lihat dulu langsung kalimat empatnya tuh ngomongin apa, kalimat 5 ngomongin apa. Di sini, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dalam rapat berkala pada akhir Oktober 2022 menyebutkan ini yang kita highlight ya, kinerja perekonomian global melambat. Jadi ada kondisi di mana perekonomian global ini tuh lagi seret gitu ya, lagi melambat, lagi kurang bagus gitu ya kondisinya. Nah, ini adalah suatu situasi gitu ya atau kondisinya di sini. Dia melambat. Oke, dengan risiko ketidakpastian yang makin tinggi, berarti kan kondisinya tuh nggak baik ya. Kemudian di sini ada konjungsi perbaikan ekonomi terus berlanjut. Nah, jadi di bagian yang sebelumnya itu keadaannya itu lagi nggak baik ya, ekonominya lagi kurang baik, tapi di kalimat selanjutnya perbaikan ekonominya justru bagus. Berarti ini menyatakan dua hal yang iya bertentangan. Dua hal bertentangan. Nah, jadi kalau kita cek gitu ya, ini yang mana nih yang tepat? Yang tepat adalah akan tetapi. Kenapa akan tetapi yang tepat? Karena selain itu tuh dia menyatakan penambahan ya. Aku tulis di sini deh. Selain itu dia menyatakan penambahan. Jadi dia nggak cocok ya. Akan tetapi nih sama dia menyatakan pertentangan. Dengan demikian, ada yang tahu dengan demikian menyatakan apa? Menyatakan cinta, enggak dong. Menyatakan, iya ya, menyatakan akibat sebenarnya ya. Atau bisa juga menyatakan simpulan. Cuma fungsi utamanya itu bukan menyatakan simpulan, tapi menyatakan akibat. Makanya dengan demikian tuh boleh kalau dia posisinya tuh ada di tengah-tengah. Kayak gitu ya. Selanjutnya apa nih? Menyatakan urutan waktu biasanya. Urutan waktu. Atau kejadian gitu ya. Karena itu dia menyatakan akibat. Nah, jadi di sini yang menyatakan pertentangan itu cuma ada di akan tetapi. Selain pakai akan tetapi bisa pakai apa? Bisa pakai namun ya, bisa pakai akan tetapi meskipun demikian ini sama fungsinya. Oke, sampai sini udah aman ya untuk soal yang kedua. Aman ya? Oke, sip. Kalau gitu kita coba lanjut lagi ke soal yang ketiga. Nah, ini agak-agak lumayan hot ya soalnya. Kita cek dulu di sini. Manakah kalimat perbaikan dari kalimat tujuh? Kita langsung fokus aja ke kalimat tujuhnya ya guys ya. Nggak usah dibaca semuanya nanti ngabisin waktu. Kalau kalimat perbaikan, berarti ini kalimat ini jamet ya. Kalimat ini belum cantul, belum cakep. Kenapa? Berarti dia belum efektif. Nah, dari mana kita tahu dia belum efektif? Biasanya tuh yang paling utama ya, kita cek dulu kejelasan struktur gitu ya. Jadi harus jelas strukturnya. Paling utama biasanya itu, kejelasan struktur dan pilihan kata gitu ya. Pilihan katanya udah tepat belum? Gitu ya. Nah, kita lihat dulu kalimat tujuh nih emang masalahnya ada di mana gitu kan. Kita coba analisis bareng-bareng. Eh
Kalimat itu minimal harus punya subjek dan predikat yang jelas ya. Yang aku ingetin dulu. Jadi syarat dari kalimat efektif gitu ya. Salah satu syaratnya ya, itu strukturnya kan jelas. Struktur jelas ini dia minimal mengandung S dan P yang jelas gitu ya. Mengandung S itu subjek, P itu predikat yang jelas. Tapi ada beberapa kalimat yang butuh objek juga kalau dia transitif gitu ya. Kalau emang dia membutuhkan objek. Kita di sini cek dulu kalimatnya. Oh, satu lagi. Selain dia harus mengandung S dan P yang jelas, yang kedua, tidak boleh ada dua predikat dalam satu kalimat kecuali dipisahkan dengan konjungsi ya. Tidak boleh ada dua predikat dalam satu kalimat kecuali ya, kecuali dipisahkan konjungsi. Agak ini ya, bentar. Kecuali dipisahkan oleh konjungsi atau kata hubung. Kata hubungnya bisa apa aja? Konjungsi. Nah, kita coba cek ke kalimat 7 di sini. Kita coba analisis bareng-bareng. Yang pertama ada menurut Menke. Menurut Menke ini adalah keterangan kalimat ya. Ini fungsinya dia sebagai keterangan. Aku tandai dulu. Ini dia keterangan. Menyatakan. Nah, tiba-tiba tuh menyatakan. Ini bukan subjek ya. Menyatakan di sini dia langsung ke predikat gitu ya. Predikat. Tidak ada negara. Nah, di sini juga dia ada predikat lagi. Tidak ada negara. Oh gini deh, tidak ada doang ya. Tidak ada, dia ada predikat lagi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tuh predikatnya ada dua guys ya. Ada menyatakan, ada tidak ada, dan dia nggak dipisahkan dengan konjungsi gitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, kalau kita mengasumsikan tidak ada ini predikat, bagian sini ini bisa sebagai subjek nih. Negara yang kebal terhadap dampak resesi global, ini bisa kita kategorikan sebagai subjek gitu ya. Dengan asumsi tidak ada ini predikat gitu ya. Predikat dan dia kalimatnya itu kalimat inversi. Ini by the way emang materinya agak sulit yang ini ya, karena aspeknya dewa ini soalnya. Kemudian di sini ada meskipun, biasanya kalau ada konjungsi dia menyatakan keterangan gitu. Meskipun rambatannya akan dirasakan berbeda-beda oleh tiap negara, ini dia ada keterangan. Berarti kesalahannya dia itu ada dua predikat dalam satu kalimat dan nggak dipisahkan dengan adanya konjungsi. Jadi strukturnya nggak jelas. Nah, oleh karena itu perlu kita perbaiki supaya dia strukturnya jelas, predikatnya juga cuma ada satu atau kalaupun dua, dia itu ada dalam satu struktur yang sama. Dia dipisahkan dengan konjungsi. Ini aku tandain dulu nih. Biar kelihatan masing-masing fungsi kalimatnya. Ini ada predikat, ini predikat tadi ya. Terus yang ini subjek. Nah, bagian yang terakhir ini keterangan. Gitu ya. Nah, perbaikannya gimana? Coba kita lihat dari opsi yang A. Menurut Menke, ini aku karena kita yang mau difokusin predikat, jadi aku fokus nge-highlight predikatnya dulu ya. Menurut Menke menyatakan. Nah, oke. Nah, di sini sebenarnya dia udah cakep karena ada upaya gitu ya untuk memisahkan predikat kedua di sini ya dengan adanya si konjungsi, dan ini udah bagus kalimatnya gitu. Jadi di sini kalau kita lihat, aku kasih color codingnya di sini ya. Aku kasih color coding di sini deh biar nggak bingung. Teman-teman biar nggak bingung nanti nontonnya gitu ya. Wait. Oke. Ini yang warna oranye ini dia keterangan. Ini subjek, ini predikat, ini objek ya. Nanti untuk pelengkapnya aku kasih warna ungu aja di sini. Ini pelengkap gitu ya. Nah, kita lihat di sini.
Menurut Menke dia udah keterangan, menyatakan. Nah, aku mau, kasih tahu dulu bahwa biasanya kan kalau ada konjungsi dia akan membentuk, fungsi kalimatnya itu adalah ini ya, eee, keterangan. Tapi kalau bahwa ya, konjungsi bahwa dia spesial, guys. Karena kalau konjungsi bahwa, dia itu nggak akan membentuk keterangan. Konjungsi bahwa itu akan membentuk objek. Kalau dalam kalimat aktif transitif ya, dia juga bisa membentuk eh, subjek, bisa di awal kalimat, bisa juga dia membentuk pelengkap. Dan dia itu nanti dari awal bahwa sampai akhir, dari bahwa sampai titik gitu ya, ini nanti akan merujuk satu fungsi. Misalnya sama-sama S, sama-sama P, sama-sama S, sama-sama O, sama-sama pel. Cuma dia itu nanti gak akan di dalamnya itu nanti dia harus ada lagi tuh SPOK-nya harus jelas gitu. Jadi bentukannya itu nanti walaupun ini tidak ada, ini kan predikat gitu ya. Tapi sebenarnya ini secara keseluruhan dari bahwa sampai akhir gitu ya, sampai sini ini objek dulu gitu. Nah, cuman nanti dalam objek ini tuh ada anaknya lagi gitu. Kebayang ya? Jadi misalnya kalau di breakdown lagi nanti tidak adanya jadi predikat, negara yang kebal terhadap resesi globalnya, subjek, meskipun ya sampai akhir keterangan. Tapi fungsi utamanya dia tuh satu fungsi dulu. Kayak gitu. Nah, berarti di sini dia udah benar. Ada P-nya, ada O-nya, tapi dia kurang fungsi utama. Ingat, kalimat itu tadi harus apa? Mengandung SP jelas. Jadi kalimat mau ada objeknya, kalau nggak ada subjeknya ya dia tetap jamet gitu ya. Tetap jelek kalimatnya, nggak efektif gitu. Berarti di sini dia kurang S. Makanya dia masih salah gitu ya. Kemudian yang B, kita lihat lagi. Menurut Menkenya tetap keterangan, menyatakannya ini jadi predikat, dia masih menyatakan tidak ada ya, masih dua predikat dalam satu kalimat, jadi ini masih salah juga ya. Negara yang kebal terhadap dampak resesi global, dan lanjutannya ini masih sama kayak soal. Nah, jadi masih tetap nggak efektif karena tidak ada konjungsi. Tidak ada konjungsi. Gitu. Kemudian yang C, menurut Menke, ini masih sama juga ya. Nah, nah ini yang aku bilang tadi di awal, bahwa itu bisa jadi subjek bisa gitu ya. Nah, cuma di dalamnya tuh harus jelas strukturnya. Jadi dari bahwa sampai akhir itu tuh nanti akan jadi subjek gitu ya. Kecuali nanti dipisahkan. Misalnya kalau kita lihat di sini, bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap dampak resesi global gitu ya. Nah, ini akan jadi subjek semua. Tapi tiba-tiba dia ada meskipun. Nah, meskipun ini kan keterangan kan akan membentuk keterangan. Keterangan warnanya oranye, sorry, aku hapus dulu. Nah, ini dia jadi nggak ada predikatnya gitu. Kecuali gini misalnya, bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap dampak resesi global dikatakan Menke. Nah, nanti dikatakannya itu akan jadi predikat gitu. Tapi kalau kayak gini doang, ini nggak ada predikatnya. Jadi ini tetap tidak ada predikat gitu ya. Nah, langsung keterangan. Padahal predikat sama subjek ingat, dia adalah unsur utama kalimat. Ini penting banget nih. Gitu, harus ada. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Menke, nah ini karena nggak ada menurutnya, jadi Menke ini akan menjadi subjek ya. Menke menyatakan ini predikat. Nah, menyatakan ini adalah bentuk verba aktif yang transitif. Jadi ini aku kasih catatan untuk yang D, ini untuk notes juga. Jadi kalimat ini adalah kalimat aktif transitif. Artinya, biasanya kalimat aktif transitif ini ditandai imbuhan
me ya pada predikatnya dan dia tuh bisa dipasifkan. Misalnya menyatakan, dinyatakan, membumbui, dibumbui gitu ya. Nah, biasanya ada penanda ini gitu kan. Nah, ini selanjutnya itu harus objek. Langsung objek selanjutnya. Jadi selanjutnya itu nggak boleh ada konjungsi apapun. Sedangkan di sini ada tentang. Nah, tentang ini tuh akan membuat bagian yang selanjutnya itu jadi keterangan. Jadi nggak boleh ada tentang di sini. Harusnya tentang ini dicoret, teman-teman. Karena dia membuat kalimat ini kehilangan objeknya. Jadi tentang ini harusnya dihapus. Kalau tentangnya dihapus, nanti ini tidak ada negara yang kebalnya akan jadi objek. Gitu. Tapi karena ini ada tentang, jadi ya ini akhirnya jadi keterangan gitu sampai akhir. Akhirnya dia nggak ada objeknya. Padahal ini kalimat aktif yang transitif yang butuh objek gitu. Makanya di sini dia salah gitu. Aman ya sampai sini ya. Ini emang agak lumayan mantul soalnya ya. Tidak ada oke gitu. Terus yang selanjutnya, yang terakhir nih yang udah cakep karena jawabannya emang di E ya. Di sini menkenya akan jadi subjek, menyatakan ini akan jadi si predikatnya. Nah, bahwa ingat bahwa itu akan membentuk satu fungsi sampai akhir. Jadi di sini bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap dampak resesi global. Meskipun rambatannya akan dirasakan berbeda-beda, ini objek semua dan dia udah cakep kalimatnya gitu. Kalau dia bahwa itu kan boleh kah di awal? Boleh. Kalau dipasifkan gimana yang bisa gini nanti bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap dampak resesi global meskipun rambatannya akan dirasakan berbeda-beda oleh tiap negara, dinyatakan oleh Menke gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mantap ya. Soal ini panjang sekali sepanjang jalan kenangan, tapi semoga jadi lebih terglowingkan gitu ya. Oke, sampai sini udah aman ya. Kalau gitu kita move on deh ke soal selanjutnya. Semoga ini nggak terlalu bikin sepaneng nih yang selanjutnya ya. Nah, ini gampang soal selanjutnya. Karena tentang inti kalimat. Gampang banget nih. Kalau inti kalimat atau nanti istilahnya itu bisa kalimat inti, bisa inti kalimat. Tapi kalau pada soal UTBK tuh biasanya nanti merujuk pada maksud yang sama. Nah, kalimat inti ini adalah kalimat dasar gitu, yang tersusun atas pola dasar kalimat. Jadi di sini dia akan tersusun oleh pola dasar kalimat. Apa sih pola dasar kalimat itu? Ya, nanti ini akan balik lagi ke SPOK lagi gitu ya. Nanti bisa polanya kalimat itu minimal, yang paling minimal banget berpola itu SP. Tapi ada juga kalimat yang butuh SPO, butuh objek gitu ya. Ada juga nanti beberapa kalimat yang butuh pelengkap. Nah, jadi kalau kita lihat ya, berarti di sini kita harus eliminasi keterangan. Unsur keterangan atau perluasan kalimat gitu. Nah, sekarang kita langsung lihat di kalimat 8. Seperti tadi, ini aku kasih color coding dulu biar teman-teman tidak bingung memikirkannya ya. Sebentar. Nah, ini teman-teman boleh berpedoman ke sini ya. Ini si color codingnya. Karena nanti kita akan selalu ini akan selalu berkaitan sama SPOK. Ini S, ini P, ini O, ini ket ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, seluruh aktivitas PAUD pada prinsipnya gitu ya. Seluruh aktivitas PAUD eh oh gini. Nah, salah-salah. Seluruh aktivitas PAUD ini dia jadi subjek gitu kan ya, menjadi inti pembicaraannya. Seluruh aktivitas PAUD ini menjadi eh, inti pembicaraannya. Pada prinsipnya, nah ini adalah keterangan ya, karena bisa kita pindahin ke depan gitu. Pada prinsipnya, seluruh aktivitas PAUD dilakukan lalala. Salah ya, nomor 8. Aku agak-agak oleng duniawi, mohon maaf. Kita ke kalimat 8, mohon maaf ya, di sini ya. Nah, di sini ada slide ini konjungsi ya.
Nah, jadi selain memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal sekolah, ini keterangan, kegiatan PAUD ini menjadi subjeknya, juga menanamkan, ini predikatnya, menanamkan apa? Menanamkan kejujuran dan kedisiplinan. Ini adalah objeknya. Jadi, kalau kalian ingat yang kalimat soal sebelumnya, ini kalimat aktif transitif nih, makanya kejujuran dan kedisiplinan ini adalah objek dan dia harus bisa dipasifkan, berarti dia harus polanya SPO gitu ya, harus butuh objek. Karena nggak bisa berhenti kayak kegiatan PAUD menanamkan. Apa yang ditanam gitu kan, harus ada lanjutannya. Makanya ini polanya adalah pola intinya ya, ini kita pakai yang ini nih, yang SPO ini. Nah, kayak gitu. Nah, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah, nah ini, kegiatan PAUD menanamkan kejujuran dan kedisiplinannya. Kak, yang juganya nggak apa-apa, nggak diajak, nggak apa-apa. Karena inti dari predikatnya menanamkannya doang. Kalau ini juga, ya, ini tuh perluasan dari P-nya. Jadi ini bisa kita coret. Sama juga dengan yang ini kan keterangan ya. Berarti nih si selain ini fungsi keterangan ya, ini kita coret aja. Jadi intinya adalah kegiatan PAUD menanamkan kejujuran dan kedisiplinan. Nah, kalau di sini memberikan kesempatan, ini bagian dari keterangan, berarti salah. Kesempatan, keterangan. Kesempatan anak mengenal sekolah, ini keterangan juga. Ya, coret aja. Kegiatan-kegiatan PAUD, ini malah mengubah ininya ya. Kan cuma kegiatan doang, ini salah nih. Kesempatan mengenal sekolah juga ini salah juga. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B gitu. Sampai sini jelas ya? Oke, sip. Kalau gitu kita coba bahas soal lagi. Nah, ini yang berkaitan sama penggabungan kalimat. Ini gampang, guys. Kalau penggabungan kalimat, kalimat 4 sama 5, itu biasanya ya, pilihan jawaban itu sama semua kecuali di bagian konjungsinya aja. Jadi kalau ketemu tipe soal begini, teman-teman langsung aja cek ke penggunaan konjungsi. Jadi dalam penggabungan kalimat, kalian bisa memperhatikan hubungan kalimatnya dulu, dia sebab akibat gitu ya. Dia hubungannya LDR, enggak dong. Hubungan kalimatnya diperhatikan dulu. Terus yang kedua juga bisa dicek apanya? Bisa dicek juga dari konjungsi atau kata hubung yang dipakai gitu. Berarti kalau kayak gitu, kalian tuh harus tahu nih, konjungsi itu ada apa aja sih? Ini PR nih ya, untuk mengetahui jenis-jenis konjungsi. Karena masing-masing konjungsi itu ada fungsinya gitu. Nah, kita lihat kalimat 4 dan 5 di sini. Anak yang berkualitas adalah anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Jadi di sini dikasih tahu kalau ada definisi tentang anak yang berkualitas itu dia yang ini ya, berkembang sesuai tingkat perkembangannya. Terus kalimat 5, anak memiliki kesiapan optimal dalam masuki pendidikan dasar. Kira-kira hubungannya apa nih? Iya, hubungannya tuh akibatnya ya. Jadi ketika anak itu udah berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, gitu ya, yang sesuai, konsekuensinya apa? Hasilnya apa? Anak tuh jadi memiliki kesiapan yang optimal gitu. Jadi kalimat 4 itu adalah sebabnya, kalimat 5 itu adalah akibat. Ya udah kita tinggal cari mana konjungsi yang menyatakan akibat gitu. Nah, kita lihat di sini kan pembedanya cuma di sini ya. Ini ada agar, sehingga, bahkan, tetapi, lalu. Ini udah gampang banget. Agar nggak mungkin, karena kalau agar itu buat dimakan, nggak dong. Kalau agar ini dia menyatakan tujuan, sehingga menyatakan akibat. Nah, ini udah jawabannya yang B ya. Bahkan dia menyatakan penegasan. Tetapi, nah tetapi ini menyatakan pertentangan ya. Lalu menyatakan apa? Menyatakan waktu atau temporal atau urutan.
Ya udah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Seperti itu untuk soal ini. Gampang ya, jadi dilihat dulu hubungan kalimatnya, terus jenis-jenis konjungsinya. Makanya harus tahu nih, jenis-jenis konjungsi berdasarkan fungsi itu ada apa aja. Oke, kalau gitu kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, penggunaan tanda baca koma yang salah. Kira-kira ada di kalimat berapa? 2, 3, 4, 5, dan 6. Ayo, ada di mana? Yes, ada di kalimat 3. Ya, kita coba tandain dulu kalimat-kalimatnya. Kita mulai analisis dari kalimat 3 dulu ya. Transformasi budaya merupakan salah satu strategi manusia atau masyarakat di seluruh dunia dalam usahanya melakukan adaptasi terhadap perubahan yang berkembang. Nah, di sini tuh ada tanda baca koma yang memisahkan fungsi kalimat dengan bagian keterangannya. Jadi ini kan keterangan kalimat ya. Dalam usahanya melakukan adaptasi terhadap perubahan yang mendatang ini, dia adalah keterangan nih. Yang oren-oren ini ya, dia adalah keterangan kalimat. Nah, tanda baca koma itu tidak dipakai untuk memisahkan keterangan kalimat yang letaknya itu ada di depan, ada di belakang. Tuh ya, jadi tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan keterangan yang letaknya di akhir kalimat. Tapi kalau keterangan ini adanya di awal, itu pakai koma, harus pakai koma. Contohnya misalnya gini. Ini contoh keterangan di awal ya, biar langsung ngeh gitu. Biasanya akan ditandai dengan konjungsi subordinatif yang letaknya di awal. Misalnya aku ubah deh atau preposisi di awal ya. Dalam usahanya sampai berkembang ya, dalam usahanya. Nah, pakai koma nih, gitu ya. Transformasi budaya lalala. Transformasi budaya. Nah, kayak gimana? Atau misalnya gitu ya. eh Kayak agar sukses, sukses. Nah, ini nanti dia pakai ini lanjutannya ya, lanjutannya ini kalimatnya. Nah, kalau dia di awal keterangannya ya, dia akan pakai koma. Jadi ini di awal pakai koma, jangan lupa gitu ya. Ini juga pakai koma juga. Seperti itu. Sampai sini aman, jelas ya. Koma, ini ada koma juga. Kalau yang lain-lain ini udah aman ya. Darinya kayak gini nih, kalau yang kayak nomor 2 ya, ini udah betul. Dari bentuk, dari begitu banyak ini ya, dari begitu banyak transformasi koma untuk memisahkan keterangan. Selain itu, memisahkan konjungsi antar kalimat juga sama, keterangan juga ya. Konjungsi antar kalimat dipisahkan koma juga. Terus sebelum konjungsi koordinatif di tengah-tengah pakai koma juga, gitu ya. Memisahkan keterangan pakai koma ini untuk rincian yang lebih dari 2 pakai koma juga. Tapi kalau dia keterangan di akhir nggak pakai koma. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Fungsi tanda baca koma yang lain itu ada banyak ya. Bisa dilihat nanti di EYD 5. Jadi kitab suci kita bersama referensinya adalah EYD 5. Sini ya, nanti boleh dicek. Ini ada di internet ya. Referensinya EYD 5. Oke, sampai sini jelas ya, aman ya. Oke, kalau gitu aku punya satu soal terakhir. Mana yang penulisan huruf kapitalnya salah? Yuk, kira-kira ada di mana nih? Yes, betul. Ada di bagian yang A. Karena harusnya kopi Arabica dan Robusta ini dia nggak perlu menggunakan huruf kapital karena dia merujuk pada nama jenis. Ya, bukan nama diri. Itu jenis-jenis kopi gitu ya. Nah, ini adalah nama jenis. Nama jenis tuh biasanya dia
bisa disandingkan dengan jenis-jenis lain. Jadi itu kopi Arabica bukan kopi dari Arab, tapi kopinya namanya Arabica gitu. Sama juga kan kayak ada kopi luwak, kopi hitam gitu ya. Nah, terus ada kopi Arabica. Nah, ini jenis-jenis kopi aja, jadinya dia kecil gitu. Sama juga dengan contoh nama jenis yang lain ya. Misalnya sama nih, kayak kacang Bogor, kacang Arab. Itu tuh bukan kacang dari Arab dan kacang dari Bogor gitu. Tapi itu adalah nama jenis. Bisa disandingkan dengan dengan jenis kacang lain. Kacang kedelai dan lain-lain. Tapi kalau dia merujuk pada kekhasan, dia nanti akan kapital gitu. Kayak misalnya film dari Korea. Nah, ini kapital. Atau misalnya soto Madura gitu ya. Soto khas Madura. Nah, ini dia akan kapital. Kekhasan. Seperti itu, guys. Nah, kalau yang B gimana? Yang B ini kapital juga karena dia merujuk pada nama peristiwa sejarah ya. Perang Dunia Kedua ini nama peristiwa sejarah, dia kapital juga. Tulis di sini ya. Peristiwa sejarah. Oke. Kebun binatang Ragunan. Ini nama diri, merujuk pada nama kebun binatang namanya Ragunan gitu. Sama kayak Puskesmas Tebet. Nah, Pasar Minggu ini merujuk pada nama geografi, dia kapital. Jadi ini kapital ya. Nama diri plus geografi. Kemudian Jakarta Sebelum Pagi, kalau ini tuh judul buku ya, dan memang dia kapital juga. Tapi kalau nanti judul bukunya nggak kapital, nanti dia mengikuti gitu. Kalau di sini dia udah aman. Judul buku Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini juga merujuk pada nama geografi yang disertai nama diri gitu ya. Nama geografi plus nama diri. Kalau cuma laut, kecil tuh. Misalnya di sini nama geografi doang. Laut aja, nggak dikasih tahu laut mana. Dia kecil gitu. Misalnya di sini ada laut. Tapi kalau dikasih tahu lautnya laut mana? Laut Kaspia. Kaspia ini nama laut ya. Dia kapital gitu. Kayak pantai, pantai doang kecil. Tapi kalau Pantai Parangtritis kapital gitu. Parangtritis. Oke, seperti itu ya untuk perbedaan nama diri dan nama jenis. Kalau begitu itu aja untuk pembahasan soal SNBT-PBM 2023. Eh, Masih banyak soal-soal yang lain. Mungkin nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa kembali ya di video-video yang lain. Bye bye.